Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ernawati SPD. Kali ini kita akan belajar tentang materi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kalian berpikir suatu saat nanti kalian akan bekerja di sebuah perusahaan? Untuk mempersiapkan diri, kalian harus mengetahui cara agar diterima di perusahaan tersebut. Tentunya, kalian harus mengirim surat lamaran pekerjaan. Melalui materi ini, kita akan pelajari tentang surat sebagai pemandu. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Fungsinya adalah sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Berdasarkan pemakaiannya, surat dikategorikan menjadi 7 jenis. 1. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Surat pribadi ada 2 macam, yaitu A. Surat keluarga adalah surat yang isinya bersifat privat dan ditujukan kepada orang lain. B. Surat setengah resmi adalah surat yang dikirim kepada pejabat suatu instansi atau organisasi tertentu. 2. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi, maupun organisasi. Contohnya adalah undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. 3. Surat niaga atau surat bisnis. Surat niaga digunakan oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau niaga, seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. 4. Surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintah. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. 5. Surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, ataupun kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerjasama ataupun hubungan kekeluargaan. 6. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. 7. Surat elektronik.
Surat elektronik adalah surat yang pengirimannya berbasis pada penggunaan internet. Cara penyusunan surat lamaran pekerjaan dibedakan atas dua macam. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat lamaran pekerjaan digabung. Cara ini disebut model gabungan. 2. Surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Cara ini disebut model terpisah. Penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi kriteria berikut. 1. Surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. 2. Surat lamaran sebaiknya diketik pada kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5. 3. Penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian. 4. Isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. 5. Isi surat lamaran tidak bernada memelas atau minta dikasihani. 6. Sapaan yang digunakan Bapak atau Ibu. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan adalah: 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran. 3. Hal atau perihal. 4. Alamat tujuan. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. Selain itu, hal utama yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan adalah persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang dituju. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.